Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Dengan Mbak siapa ya? Saya Mbak Ila yang kemarin WA Ibu. Yang kemarin WA. Iya. Oh, kemarin malam itu ya, Mbak Lailatul. Iya, Mbak. Oh, Mbak Lailatul. Mbaknya kesini naik apa? Naik motor Sama siapa? sama teman saya Temennya di mana, Mbak? di tongkrongan gitu sama teman saya. Mbaknya kesini tujuannya untuk apa? Mau konseling Ibu. Sebelumnya Mbaknya sudah pernah melakukan konseling? Sudah, Bu. Oh, sudah. Jadi tahu ya apa itu konseling? Iya, sudah tahu, Bu. Masih ingat? Masih. Kalau akses-aksesnya Mbaknya Saya sudah tahu sih, Bu. ya masih ingat juga ya? Iya. Oh iya, di dalam konseling ini kan itu, apakah Mbaknya masih ingat kan ada waktu ya, dibatasi oleh waktu, jadi waktunya itu 30 sampai 45 menit. Jika masalahnya belum terselesaikan, apa bisa membuat kontrak perjanjian gitu Iya, Bu. kalau masalahnya belum selesai, Mbaknya bisa menemui saya lagi di hari Sabtu atau Minggu gitu. Untuk jamnya nanti Mbaknya saya nanti. Ya, Bu. Baik, Mbaknya emangnya kalau boleh tahu Mbaknya punya masalah apa ya? Saya merasa cemas saya merasa cemas, Bu, jika di masa depan saya itu terkena baby blues gitu, Bu. Baby blues. Sebelumnya Mbaknya sudah tahu apa itu baby blues? Sudah, Bu. Jadi baby blues itu kayak apa ya, stres di saat ibu pertama kali melahirkan seorang anak, kayak kecemasan, gak bisa mengatur waktu, terus anaknya nangis terus gitu ya, Bu. Jadi kan seorang ibu itu memiliki baby blues yang sangat tinggi gitu, Bu. Saya tuh takutnya seperti itu. Iya, kayak membunuh gitu maksudnya. Oh, emangnya Mbaknya itu sudah punya anak? Belum, Bu. Kan tadi saya bilang masa depan saya takut kena baby blues gitu. Oh iya. Apa yang menjadi Mbaknya mempunyai feeling ketakutan untuk dalam masa depannya itu? Saya itu saya itu saat ini sedang mengajar, Bu. Itu. Oh, mengajar. Mbaknya mengajar. Apa? Mengajarnya di mana, Mbak? Di itu TK sini dekat rumah. Oh, Iya. Saya takut jika di masa depan saya itu memiliki baby blues ya, karena tadi saya mengajar di TK, kayak saya itu apa ya? Ya muridnya gini ini itu gitu. Jadi saya tuh memiliki takut gitu. iya, rata-rata kan karakter anak-anak itu beda-beda ya. Kayak gini, Mbak. Kayak ada yang suka nangis. Kita itu sudah sabar sih, cuma mempunyai rasa kayak risih gitu nggak sih? Iya, Bu. Kayak gini loh, kayak menurut saya itu ada yang misalnya ya, saya tuh mengajarnya di KB alhamdulillah ya, Bu. Kalau di TK TKB itu kan kayak sudah menginjak ke dewasaan atau ke anak-anak berumur 6, 7, 8 gitu ya, Bu. Nah, tepatnya di TKB itu ya, Bu, apa ya, hampir semua cewek itu bicaranya itu ngawur-ngawur gitu ya, kayak sembarangan banget gitu. Nah, di sekolahan saya mengajar itu mengajarkan bicaranya itu dijaga, lalu nggak celometan, terus bicara yang sewajarnya tapi yang bagus
yang sopan juga sama ustazahnya gitu Bu. Saya tuh merasa stres, ya Allah gimana ya rasanya menghadapi anak-anak kayak gini. Saya tuh takutnya besok seperti itu gitu Bu. Emangnya kalau boleh tahu di sekolahnya mbaknya itu muridnya apa normal semua, apa ada yang kayak Down syndrome apa gitu? Kalau Down syndrome sih enggak sih Bu. Lebih tepatnya non non normal kayak gini, apa, memiliki penyakit ABK, kayak nggak bisa mendengar tapi apa itu namanya, nggak bisa, masih belum bisa bicara, cuman bisa mendengar, cuman dia tuh mengerti apa yang diucap sama ustazahnya itu, tapi dia itu tidak mau bicara gitu Bu, kayak malas gitu. Oh jadi itu ya apa kayak apa? Dia itu sebenarnya bisa bicara, cuma dia itu tadi apa? Dia itu kayak malas mengucapkannya kata-kata itu ya. Tapi kalau disuruh ustazah itu paham kan? Ya paham, disuruh berdiri ya berdiri, disuruh kayak misal permisi dia juga permisi gitu. Tapi lama-kelamaan dia juga bisa bicara kok Bu. Sedikit demi sedikit ya. Tapi kalau itu mbak apa? Kalau marah-marah gitu ada yang kayak tidak bisa mengontrol emosinya gitu. Ada Mbak, ada Bu pastinya ya, karena kan ABK ya. Ada yang nggak bisa mengontrol emosinya, kadang kalau emosi tuh ngatain ustazah jelek, ustazah nggak baik, ustazah jahat gitu. Padahal kan ustazahnya kan nggak mengajari berkata-kata yang seperti itu, ustazahnya jahat, ustazahnya pelit, ustazahnya seperti ini seperti itu, kan nggak mengajarkan ya. Jadi takutnya di apa ya, pada masa depan saya itu anak saya seperti itu pada saya apa seperti itu. Sebelumnya ibu mau tanya gimana reaksi apa mbaknya ketika ada anak yang marah-marah, ada yang apa jahil ke temannya, ada yang pokoknya yang membuat kita merasa emosi. Itu bagaimana cara apa mbaknya memberitahu anaknya itu bagaimana kalau boleh tahu? Kalau saya beritahu itu dijaga ya mulutnya, dijaga ya sikapnya, sopan santun, harus sopan sama ustazah, tidak boleh mengatain ustazahnya itu jahat atau pelit gitu, tidak boleh, karena kan apa ya, membuat saya itu kayak nanti kalau bicara sama orang tuanya atau ditanya orang tuanya nanti pastinya keluarnya seperti itu, gini ustazahnya itu jahat kalau di sekolah, gini kalau ustazahnya itu pelit sama aku gitu. Takutnya nanti ibunya malah marahin kepada saya, bilang kepada saya, komplain kepada saya seperti itu. Dan di sini ibu mau tanya, kenapa mbaknya bisa merasakan baby blues? Kan kalau apa mengasih tahu anaknya kan sudah baik-baik gitu, gini, tetapi kenapa kok merasakan baby blues? Ya, karena susah banget ya kalau di TKB. Ya ampun, ceweknya itu ada berapa ya? Ada 10 ya. Ada 10, 4 laki-laki. Nah, itu semuanya yang bikin saya tuh menjadi kayak merasa bagus. Karena satu ini kayak misalnya berkumpul sini sama sini. Ini geng sini, geng 1, geng 2. Nah, kalau geng 1 ini sudah sepi, sudah nggak apa ya? Nggak rame. Ganti geng 2 diem, geng 1 rame gitu. Aduh capek, mau gimana ya caranya gitu. Jadi saya tuh kalau saya memarahi kan nggak mungkin ya Bu. Jadi saya beritahu kalau misal ustazah nggak mau ngajar berarti kalian harus apa gitu, harus diem, harus tenang gitu. Nah seperti itu. Oh gitu ya. Tetapi apakah mbaknya pernah kayak merasa gini mbak? Sedikit marah gitu, pernah apa enggak ke muridnya? Kalau muridnya terlalu sudah tidak bisa
dikasih tahu, terus sudah dikasih tahu baik-baik tapi dianya marah-marah. Apakah mbaknya itu bisa mengontrol emosi mbaknya? Insya Allah saya bisa, Bu, karena saya juga kalau saya nggak bisa mengontrol berarti saya itu marah, saya itu berarti nangis, sedih gitu. Saya nggak bisa. Gimana ya caranya anak ini bisa baik dengan saya juga? Padahal saya kan sudah memberitahu dengan baik, tapi anaknya itu marah-marah. Jadi saya itu sedih banget. Gimana caranya? Saya juga tidak tahu. Jadi saya itu bingung. Harus apa? Harus kata bagaimana? Kalau tidak berkata baik, apakah harus berkata kasar? Kan tidak mungkin. Kalau berkata kasar kan nanti bilang ke ibunya, orang tuanya, kalau saudaranya gini, nanti kan yang jelek di TK-nya juga, Bu. Jadi saya itu sambil menangis, nanti anak-anak biar tanya kenapa ya saudara nangis, karena saya kasih alasan, karena anak-anak ini teman-teman semua nggak ada yang tertib, jadi saya sedih, nggak ada yang tertib. Kalian mau melihat saudara sedih? Gitu. Nggak mau saya, ya udah. Jadi semuanya teman-teman itu tertib. Kamu jadi gitu ya. Berarti mbaknya ini belum mempunyai sifat baby blues, cuma kecemasan apa di masa depan itu ya. Iya, takutnya seperti itu, Bu. Kalau di anak saya justru seperti itu, bagaimana ya kalau saya kasih tahu dengan anak saya, tapi kok anak saya kayak seperti ini, jadi saya tuh takut banget gitu. Oh gitu. Tetapi kalau itu apakah kelasnya KB, TKA sama TKB itu kayak biasanya pernah kayak istirahat menjadi satu, apa tetap bisa-bisa sampai pulang? Tetap bisa-bisa, Bu, karena kan yang megang kan beda-beda. Kalau Jumat itu kan bergabung jadi satu, jadi satu. Jadi ya dari pagi sampai pulang di hari Senin sampai Kamis itu beda-beda. Kalau hari Jumat itu bercampur seperti itu. Oh gitu. Tetapi itu ya apa mbaknya memangnya sudah ngajar berapa tahun? 2 tahun. Oh sudah 2 tahun, lumayan sih mbak. Tapi apa kalau akhir-akhir ini gimana perubahannya, kayak anak-anak itu gimana? Ya. Apakah masih ada yang marah, ada yang gini, apa sudah berubah? Kalau dulu sih saya pegang di TKA, anak murid TKA itu semuanya pada diem, nggak ada yang bicaranya kotor, bicaranya yang nggak baik, terus semuanya bicaranya baik, sopan, terus tahu ini ustadzanya gitu, tidak menyamakan temannya dengan ustadzanya. Kalau sekarang TKA menjadi TKP, nah itu semuanya sama itu. Gimana mbaknya apa caranya biar tidak punya pikiran untuk masa depannya itu baby blues gitu loh? Saya mencoba mempositifkan pikiran saya supaya saya tidak terjadi di masa depan saya menjadi seorang baby blues seperti itu. Iya, bismillah aja ya mbak ya, biar nggak jadi baby blues. Apa itu soalnya mbaknya ini sudah terlatih dari sekarang. Kayak mbaknya sekarang umur berapa? Saya umur 21 tahun. 21 tahun sudah jadi guru, dan guru itu ya tidak mudah mbak ya. Guru itu kan harus memahami satu karakter anak-anaknya, itu kan beda-beda ya mbak ya. Jadi kayak kita itu sudah belajar. Kalau saya dengerin ceritanya mbaknya tidak mempunyai sifat baby blues sama sekali, tetapi mbaknya itu takut untuk masa depan mbaknya gitu ya. Dan mbaknya ini itu bisa belajar dari TK itu ya udah
Bagus sarannya mbaknya, Ibu terima. Baik. Ini baik. Jamnya sudah mepet mbak ya. Ibu mau rapat. Jadi kalau ada yang perlu dikonsulingkan lagi bisa hubungi ibu. Nanti kalau harinya itu Sabtu sama Minggu, ibu free. Ya Bu ya. Iya. Baik Bu, terima kasih sudah membantu menyelesaikan masalah saya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu, saya pamit dulu ya. Iya, Waalaikumsalam.